Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahadun Trigono SKM MKes sebagai dosen pengajar mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership dan teman-teman hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya saya dapat membawakan pidato hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sania Salim dengan NPM 2260800149, kelas 36F, yang akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan dan pelestarian alam. Seperti yang telah kita ketahui bersama-sama bahwa salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita itu dengan cara menjaga lingkungan kita. Lingkungan yang bersih membuat kuman dan bakteri tidak mudah berkembang di sekitar kita, sehingga tubuh kita tidak mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Hal ini bertujuan agar kita semakin sadar bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting, serta kita bisa menjadi orang yang beriman, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bicara tentang kebersihan sangat penting diterapkan dalam lingkungan terdekat kita agar saat kita bekerja, saat kita beraktivitas itu semakin dapat berkonsentrasi, semangat, nyaman, dan aman. Selain itu, lingkungan yang bersih juga membuat kita lebih nyaman dalam melakukan aktivitas tanpa takut dan risih. Lalu untuk pelestarian alam itu sangat penting karena lingkungan hidup itu merupakan tempat bernaung manusia yang bergantung pada alam sekitar. Seperti yang udah kita ketahui, bahwa lingkungan itu sangat penting untuk dijaga. Salah satunya adalah lingkungan di sekitar kita. Sudah banyak perubahan besar yang terjadi pada lingkungan kita, namun sayang sekali masih ada beberapa orang yang kurang peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Padahal kesadaran untuk menjaga lingkungan itu mesti ditanamkan pada setiap orang, khususnya untuk anak-anak yang masih muda, remaja-remaja, karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa ini, yang harus banget untuk menjaga lingkungan. Kita juga tahu bahwa lingkungan yang kotor itu dapat memberi dampak yang buruk bagi kehidupan kita, kesehatan kita, dan banyak hal lainnya. Nah, salah satu yang mencemari lingkungan kita itu adalah pemanasan global. Pemanasan global itu tidak hanya berbahaya bagi manusia, tapi juga untuk flora dan fauna. Pemanasan global ini menyebabkan hujan asam yang sangat merusak, lalu bisa membakar kehidupan di hutan, mematikan seluruh hutan dan kehidupan yang ada di hutan. Sementara dari pemanasan global itu menyebabkan kenaikan suhu yang tinggi, sehingga mempengaruhi tanaman pertanian, hutan, lalu kehidupan laut, dan sebagai hal lainnya. Lalu pemanasan global juga merupakan penyakit akut yang udah lama banget menjangkiti bumi kita. Namun sayangnya hingga kini penyakit itu tak kunjung sembuh. Diibaratkan sebagai kanker ganas yang menggerogoti tubuh. Pemanasan global ini atau global warming itu menggerogoti kesehatan bumi kita hingga ia menjadi rapuh dan hancur. Namun tak akan ada asap tanpa api. Jadi dengan pahit kita harus akui bahwa keserakahan manusialah yang menyebabkan masalah rumit ini. Manusia itu nggak akan pernah merasa cukup dalam mengeruk sumber daya alam. Manusia tuh lupa bahwa segala yang berlebihan itu bakal mendatangkan petaka. Lupa bahwa bumi kita juga punya kesabaran. Kesabaran bumi kita tuh ada batasnya. Karena itu setiap tahun kita harus terpaksa menelan pil pahit dengan kehilangan banyak nyawa akibat bencana, seperti banjir bandang, lalu tanah longsor, tsunami, dan berbagai musibah lainnya yang menunjukkan betapa jenuhnya bumi terhadap segala kelakuan buruk kita. Lalu upaya apa aja sih yang harus kita lakukan untuk lingkungan kita? Yaitu dengan cara menghijaukan kembali alam ini. Itu adalah cara paling baik yang dapat memperbaiki hubungan kita dengan bumi.
Upaya penghijauan itu, dapat dimulai mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, kayak rumah kita, tempat tinggal kita, lalu tempat kerja kita. Dengan begitu akan lebih baik. Lalu masuk lagi nih ke pemanasan global. Pemanasan global itu masalah besar banget, yang sudah mendunia. Jadi bukan, tidak bisa tuh dimulai dari kita aja, tapi harus, banyak negara ataupun, sedunia ini yang melakukan hal yang sama. Nah, apa aja sih cara-caranya untuk mengurangi, efek-efek dari pemanasan global tersebut? Ada 3 cara spesifik, yaitu 3R yang berarti reduce, reuse, dan yang terakhir adalah recycle. Untuk reduce sendiri itu mengurangi hal-hal yang mengacu pada limbah, seperti kita harus mengurangi penggunaan plastik, penggunaan styrofoam, dan kemasan industri lainnya. Lalu yang kedua ada reuse, jadi kita harus eee, menggunakan kembali apa yang kita bisa ubah, apa yang kita bisa gunakan kembali. Nah yang terakhir itu ada recycle, jadi mendaur ulang barang-barang yang dapat didaur ulang seperti koran, gelas, kaleng aluminium, dan lain-lain. Nah, mungkin kita menghilangkan semua efeknya tidak akan bisa, tapi jika kita mengurangi penggunaan, barang-barang tadi, plastik, styrofoam, dan lainnya, dengan bersamaan mungkin akan mengurangi jenuhnya bumi kita. Jadi kita akan, bisa bekerja sama untuk menyelamatkan dunia. Nah, lalu selain menerapkan 3R tadi, kita bisa juga menghemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu saat tidur, nyalakan AC dengan bijak, lalu, eee, untuk mengurangi polusi-polusi seperti mengurangi kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, atau sarana transportasi lainnya. Jadi kita bisa dengan sepeda, lalu jalan kaki, seperti itu. Nah, dengan itu, dengan mengurangi frekuensi, naik alat transportasi, dengan jalan kaki, kita bisa menyelamatkan dunia, dan kita bisa menjadi sehat juga. Nah, mungkin, cukup sekian pidato dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.